Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 resmi diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Sula 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah melaksanakan pengundian dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Sula tahun pemilihan 2024. Dalam pengundian itu, Ihsan Uma Ternate dan Darwis Gorantalo mendapatkan nomor urut 1, Vivian Adeningsimus dan M. Saleh Marasabesi mendapatkan nomor urut 2, dan nomor urut 3 dipegang oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, Hendra Tates dan M. Natsir Sangaji. Berikut profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahi wa kafa, wa ala alihi wa sahbihi ala al-habibil mustafa. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya langsung saja, visi kami adalah wujudkan Dadhiya Tetsua. Visi ini adalah akronim dari DAD, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan damai. Hiya, yakni membangun harmonisasi hubungan antar masyarakat, antar agama, antar suku, dan antar golongan yang aman. TED, yakni mengembangkan ekonomi daerah yang tangguh, efisien, inovatif, dan berdaya saing. SUA, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera, unggul, dan adil. Program arah kebijakan strategi yang akan dilakukan oleh pasangan ISDA ketika terpilih untuk menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2024-2029 adalah sebagai berikut. 1. Membuat Smart Village, One Village, One Product. 2. 1 desa, 1 nakes, 1 vaskes. 3. Meningkatkan SDM berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas mutu pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Sula. 4. Program Pemuda Desa Berwirausaha. 5. Program investasi baru Kabupaten Kepulauan Sula untuk lapangan pekerjaan baru. 6. Program jalan desa, jembatan penghubung, dan irigasi terurus. 7. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan PNS, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai tidak tetap yang bertugas di instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. 8. Menyelenggarakan pendidikan menengah terjangkau, beasiswa untuk mahasiswa dan optimalisasi kesejahteraan guru honorer dan tenaga honorer, kesehatan melalui pemberian intensif bulanan. 9. Revitalisasi objek wisata dan membangun destinasi wisata baru yang edukatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang berikut pelatihan peningkatan produksi dan penyuluh pertanian, peternakan, ketenagakerjaan, perikanan, perkebunan, serta memberikan subsidi bantuan sarana dan prasarana. 11. Revitalisasi fungsi dan peran posyandu, puskesmas dan pembantu puskesmas, rawat inap. RSUD Kabupaten Kepulauan Sula untuk memberikan layanan kesehatan paripurna kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, serta pengadaan mobil layanan masyarakat di tiap desa. Cukup. Ihsan Uma Ternate lahir di Falahu pada 7 Maret
tahun 1974. Ia merupakan politisi Golkar yang kini duduk di DPRD Sula, periode 2019 hingga 2024. Ihsan Uma Ternate memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sanana, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sanana, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Madrasah Aliyah Negeri Ternate. Selanjutnya ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon, untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada Pileg 2019, Ihsan Uma Ternate terpilih sebagai anggota DPRD Kepulauan Sula, daerah pemilihan Dapil 2. Menjadi wakil rakyat, Ihsan juga masuk menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kepulauan Sula. Pada Pilkada 2024, pria yang biasa disapa Bung Ecan ini, maju bertarung di pemilihan Bupati Kepulauan Sula, lewat jalur perseorangan, atau independen. Ihsan menggandeng Darwis Gorantalo, politisi PDIP yang kini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, periode 2019 hingga 2024. Melansir haliora.id, di kantor KPU Sula, Ihsan Uma Ternate dan Darwis Gorantalo saat diwawancarai awak media menyatakan, sikap yang ditempuh mereka untuk maju di Pilkada Sula melalui jalur independen, sebagai langkah ikhtiar jika mereka tidak mendapatkan rekomendasi partai politik. Independen ini sebagai langkah antisipasi, apabila tidak mendapatkan partai, maka bismillah, kami maju lewat perseorangan, namun kalau ada partai yang kami dapat, maka bismillah kami maju, kata Ihsan Uma Ternate. Saat ditanya soal perebutan rekomendasi parpol, dua politisi beda partai ini, optimis meraih tiket tersebut, karena sebelumnya mereka juga ikut pendaftaran penjaringan di beberapa parpol. Kami di PDIP itu, juga menunggu tanggal 15 Mei, itu berlaku di seluruh Indonesia, baru diberi surat tugas, dan semua yang mengambil formulir, pasti dikasih untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test, tidak menutup kemungkinan, kami tidak mendapatkan rekomendasi partai, sambung Darwis Gorantalo. Baik Ihsan maupun Darwis menyatakan, apabila keduanya tidak mendapatkan rekomendasi parpol, baik itu Golkar dan PDIP, maka keduanya siap melawan partai yang membesarkan nama mereka itu. Tetap lawan, lawanlah, kompak Ihsan dan Darwis dengan lantang. Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari dua pulau utama yakni Sulawesi dan Mangoli, juga berdekatan dengan Pulau Taliabu dan Pulau Buru. Karakteristik kepulauan ini potensial sebagai kawasan regional strategis bagi pengembangan potensi ekonomi, namun masih diperhadapkan pada kendala konektivitas antar wilayah serta aksesibilitas layanan publik. Pertanyaannya, apa strategi kebijakan dan program dalam mendorong kerjasama peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau di Kabupaten Kepulauan Sula? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai saat berbicara. Iya, baik, terima kasih moderator. Berbicara tentang konektivitas berarti berbicara tentang infrastruktur jalan, jembatan dan perhubungan. Oleh karena itu, apabila kami terpilih, pembangunan infrastruktur jalan khususnya dan jembatan yang pertama akan kami lakukan adalah kami serahkan ke Balai Jalan dan Jembatan. Kemudian yang berikut terkait dengan konektivitas perhubungan, kami akan membangun kerjasama antar daerah. Contohnya dengan Pulau Buru, kami akan membangun kerjasama perhubungan feri, perhubungan antar pulau, feri dan perhubungan kapal laut lainnya, tol laut misalnya. Kemudian yang berikut terkait dengan konektivitas lain, kami akan merencanakan membangun digitalisasi komunikasi dengan kabupaten lain yang ada di berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Sula. Mungkin itu. Waktunya masih ada, mungkin mau ditambahkan? Baik, pertimbangan terhadap karakteristik wilayah sangat penting karena setiap wilayah memiliki khas dan potensi yang berbeda. Olehnya itu yang perlu diperhatikan adalah potensi sumber daya alam dan ekonomi yang berbeda, kemudian kondisi sosial dan budaya yang beragam, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia,
Jadi pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Tantangan dan kebutuhan setempat, hal ini akan memberikan dampak positif masyarakat lokal. Terima kasih. Darwis Gorantalo, atau Darwis Gorantalo SH, lahir di Orifola, pada 17 Mei, tahun 1978. Darwis merupakan mantan jurnalis, yang menjabat anggota DPRD Maluku Utara, Dapil 5 Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dari PDIP, periode 2019 hingga 2024. Darwis mengenyam pendidikan di SD Negeri Orifola, SMP Negeri 2 Ternate, SMA Swasta Islam Ternate, dan S1 Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate. Selama berkuliah, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Sebelum terjun di dunia politik, Darwis sempat bekerja sebagai jurnalis sejak 2001. Darwis sempat bergabung sebagai kontributor di RCTI pada 2005, lalu pindah ke Indosiar pada 2018. Gantung ID card jurnalis pada 2018, Darwis pun bergabung ke PDIP Maluku Utara, dan mencalonkan diri pada Pileg 2019. Dari hasil Pileg itu, Darwis keluar sebagai pemenang kedua. Sedangkan pemenang pertama adalah Amin Drakel. Namun Amin Drakel dipecat dari keanggotaan PDIP, dan Darwis Gorantalo menggantikan posisinya. Darwis dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 100.2.1.46221, tahun 2022, tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Maluku Utara, tertanggal 2 Desember 2022. Ia dilantik menggantikan posisi Dr. Amin Drakel SPOG yang dipecat PDIP, lewat Surat Keputusan, nomor 235-DPP-6-2022, tanggal 6 Juni 2022, tentang pemecatan Dr. Amin Drakel dari keanggotaan PDIP. SK ini ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Alasan pemecatan Amin, juga dipaparkan dalam SK itu. Kini, Darwis telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, karena maju sebagai calon wakil bupati, mendampingi Ihsan Uma Ternate selaku calon bupati, dalam Pilkada Kepulauan Sula 2024. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Kepulauan Sula, paslon yang maju lewat jalur independen ini, mendapat nomor urut 1. Baik, terima kasih. Sanohi Piamatua. Warga Kabupaten Kepulauan Sula yang saya hormati. Saya ingin mengingatkan firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya langsung saja, bertahun-tahun banyaknya janji-janji politik yang telah disampaikan. Namun keresahan akan janji-janji itulah yang membuat kami ingin berjuang untuk saudara-saudara kami. Hari ini kami paslon nomor 1 menyampaikan, kami bagian dari saudara semua, kami akan berjuang untuk saudara semua. Kami akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, kami akan bekerja dengan satu tujuan, untuk kesejahteraan Sula yang baru. Oleh karena itu, pada tanggal 27 November 2024, pilih nomor urut 1. Kemudian, agar tidak dicap sebagai generasi yang lupa diri pada hari ini, saya ingin kita semua yang ada, mohon maaf Pak Hendrata, saya ingin memimpin, saya ingin meminta kepada kita yang ada di sini, sama-sama mengirim Al-Fatihah kepada leluhur yang telah memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin sekalian yang berbahagia di seluruh Kepulauan Sula, dimanapun Anda berada. Sula hanya bisa maju jika kita bersatu. Sula akan bersinar jika kita tetap bersama. Kemajuan hanya bisa terlihat jika semua orang merasa bahagia. Perubahan hanya akan terjadi jika semua orang saling mengisi dan bergandeng tangan. Untuk itu kami pasangan FAMSA memastikan bahwa setiap orang Sula berhak untuk mengisi pembangunan, bahwa setiap putra-putri Sula berhak memberikan ide dan gagasan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sula di masa depan. Pandangan umum visi misi. Kata bahagia adalah kunci keberhasilan atas dedikasi sebuah ide dan kreatif dimanapun. Sesungguhnya kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu. Kami pasangan FAMSA meletakkan kata bahagia sebagai fondasi untuk membangun Kepulauan Sula di masa yang akan datang. Tagline dari kata bahagia adalah bersih, aman, hebat, adil, giat, inovatif, dan agamais. Hadirin yang kami banggakan, menjadi berbeda tidak selalu harus menjadi yang terbaik, tetapi yang terbaik pasti selalu terlihat berbeda. Misi Sula Bahagia Jilid 2. Melalui visi Sula Bahagia Jilid 2, kami mengusung 4 misi yang menjadi pilar strategis untuk membangun Kabupaten Kepulauan Sula. 1. Membangun sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dokter dan nakes, peningkatan kualitas ASN, meningkatan fasilitas sarana, prasarana Stai Babu Salam, dan mendirikan Universitas Sula. 2. Menciptakan kepastian hukum, kualitas aparatur pemerintah daerah, kemudahan perizinan dan jaminan keamanan bagi investor. 3. Pembangunan ekonomi, membangun pasar modern, membangun pariwisata dan budaya Sula, membangun kesehatan, pembangunan perikanan dan kelautan, program sektor pertanian dan perkebunan, pengelolaan sampah, pembangunan bidang agama, dan pembangunan infrastruktur, yakni bandar udara, pelabuhan laut, jalan raya, air bersih, dan perekonomian dan investasi. 4. Pemekaran Manguli Raya. Saat ini dokumen pengusulan daerah otonomi baru Pemekaran Manguli Raya sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, menunggu dicabutnya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula bersama seluruh masyarakat Sula, khususnya masyarakat Pulau Mangoli, menjadi garda terdepan untuk sama-sama memperjuangkan pemekaran Mangoli Raya. Demikian kita kembalikan. Terima kasih. Vivian Adeningsi Mus merupakan Bupati Kepulauan Sula periode 2020-2025 alias petahana. Vivian merupakan perempuan pertama yang menjadi bupati di Maluku Utara. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Al-Hilal Bobong dan menyelesaikan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Taliabu Barat dan SMA Negeri 1 Taliabu Barat, Pulau Taliabu. Usai tamat SMA, ibu dua anak itu melanjutkan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2007. Di sana, ia bergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Ia kemudian mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan menjadi abdi negara di Kabupaten Pulau Taliabu. Anak dari Muhammad Taher Mus ini sudah mengemban amanah dalam jabatan strategis di pemerintahan Bupati Aliong Mus, yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas SDM, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Vivian Adeningsi Mus tak ketinggalan dengan 3 kakaknya yang menjadi bupati, yakni Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, Bupati Banggai Kepulauan, Zainal Mus, dan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus. Seperti diketahui, pada Pilkada 2020, Vivian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabesi ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 20.119 suara, sekaligus mengalahkan 2 rivalnya yang merupakan petahana, yakni Hendrata Tes Umar Umabaihi, dikenal HT Umar, dan Zulfahri Abdullah Ismail Umasugi, atau dikenal Zadi Imam. Sebelumnya,
hasil Pilkada Kepulauan Sula menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam sidang perkara Mahkamah Konstitusi, nomor 90/PHP.BUP 21/2021, Rabu 17 Februari, telah mengantarkan pasangan calon Vivian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabesi menjadi pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian, Vivian Adeningsi Mus tercatat sebagai perempuan pertama yang menjadi Bupati di Maluku Utara. Kini, Vivian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabesi kembali bertarung untuk periode kedua dalam Pilkada Kepulauan Sula 2024. Paslon yang dikenal dengan jargon Famsah ini didukung Partai Golkar, PDIP, PBB, P3, PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Data BPS Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 mengidentifikasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 21,46% sebagai sumber utama ekonomi masyarakat. Sementara 12,52% penduduk terlibat dalam sektor ekonomi non-pertanian. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan dan program dalam melakukan diversifikasi sektor pertanian, menumbuhkan lapangan usaha baru sehingga berdampak pada nilai tambah perekonomian daerah? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun 5 bulan, kami pasangan Famsah menjalankan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan. Itu kita memberikan fasilitas terbaik untuk peningkatan perekonomian di bidang pertanian dan perikanan. Begitu juga tentang mutu dan pelayanan kita kepada pertanian dan perikanan, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perikanan lewat dana aspirasi Dewan DPR RI untuk kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Boleh Pak Wakil melanjutkan? Baik, terima kasih. Untuk sektor pertanian dan perikanan, maka satu-satunya program yang kami canangkan adalah bukan hanya kita memproduksi primer, tetapi kita masuk pada sektor pengolahan. Kenapa? Karena kata para agribisnis, Pak Bungaran Saragi, bahwa kalau kita bergerak pada sektor primer terus, maka petani dan nelayan kita tetap miskin terus. Oleh karena itu, kita tetap menyediakan sarana produksi dan peralatan, tapi di sisi lain sektor pengolahan, agroindustri merupakan skala prioritas daripada Famsah ke depan. M. Saleh Marasabesi lahir di Mangoli pada 25 Mei tahun 1958. Nama lengkap dan gelarnya, Insinyur Muhammad Saleh Marasabesi MSI. Saleh merupakan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, periode 2020-2025, yang berpasangan dengan Vivian Adeningsi Mus. Saleh Marasabesi menghabiskan masa sekolahnya dari SD sampai SMA di Sanana. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan studi S1 di Universitas Patimura Ambon, dan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebelum mendampingi Vivian Adeningsi Mus sebagai calon Wakil Bupati Kepulauan Sula pada Pilkada 2020, Saleh tercatat juga pernah maju di Pilkada Sula tahun 2015. Dalam kontestasi politik itu, Saleh menjadi calon wakil bupati, mendampingi Rusmin Latara, selaku calon bupati. Keduanya diusung oleh 3 partai politik, yaitu PAN, PKPI, dan PDI Perjuangan. Meski belum mendapat kesempatan terpilih, dirinya tidak patah semangat. Ia tetap teguh, dengan mendampingi Vivian Adeningsi Mus sebagai calon wakil bupati, pada Pilkada 2020. Usaha dan kerja keras itu berbuah manis. Masyarakat Sula memberikan amanah kepada mereka untuk memimpin Kepulauan Sula, masa bakti periode 2020-2025. Pada tanggal 17 Agustus 2024, Saleh Marasabesi mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari Partai Gerindra.
Wakil Bupati Kepulauan Sula itu, mengaku dirinya dinobatkan sebagai kader partai, setelah bertemu dengan DPP Gerindra di Jakarta. Hal tersebut ia sampaikan usai perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Daerah Kepulauan Sula, Maluku Utara, Rabu, 17 Agustus 2024, dilansir cermat.co.id. Setelah resmi menjadi kader Gerindra, Saleh sangat optimis jika dirinya bersama Bupati Vivian Adeningsi Mus, akan mendapatkan kemenangan untuk melanjutkan kepemimpinan periode kedua. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Sula, pasangan incumbent itu mendapat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada panelis dan seluruh stakeholder KPU Bawaslu TNI Polri dan Kompas TV. Terima kasih kepada saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dimanapun berada. Bulan November, bulan ceria. Minggu keempat, labuhkan cinta. Doa sejole gemakan cinta, Famsah datang untuk Sula bahagia. Sula hanya bisa maju jika kita bersatu. Sula akan bisa bersinar jika kita tetap bersama. Kemajuan hanya bisa terlihat jika semua orang merasa bahagia. Perubahan hanya akan terjadi jika semua orang saling mengisi pembangunan. Bahwa setiap putra-putri Kepulauan Sula berhak memberikan ide, gagasan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sula di masa depan. Karena sebagai putra-putri Haisua, kami pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 telah menyampaikan visi dan misi serta bertemu sapa di semua desa. Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik untuk Sula. Karena ini debat yang kedua dan periode kedua untuk Famsah, jangan lupa pilih nomor urut 2 dan izinkan kami meminta doa dukungan untuk dapat melanjutkan kepemimpinan ke depan Kabupaten Kepulauan Sula. Apabila ada kata-kata yang salah, hilaf semasa kampanye, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, lewat kesempatan ini saya atas nama pribadi dengan Pak Haji Saleh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasangan Famsah juga mendukung untuk timnas sebentar nanti semoga menang dan bisa menjadi juara dunia. Itu saja dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Haji Saleh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami titipkan pasangan nomor urut 2 di hati rakyat Kabupaten Kepulauan Sula. Semoga menjadi pilihan terbaik buat rakyat untuk melanjutkan perjuangan Sula ke depan yang lebih sejahtera dan bahagia. Famsah nomor 2! Untuk menyampaikan visi misi, waktu Anda 3 menit dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemetua Dosanoh yang ada di seluruh Republik ini. Yang pertama-tama, saya dan Pak Bupati telah mengelilingi 78 desa, 12 kecamatan dan 2 dusun. Kami mencoba menarik sebuah kesimpulan dalam visi kami adalah bau bisa sua, dengan bahasa Indonesia disebut dengan bikin bagus Sula. Visi itu tergambar beberapa program yang kita breakdown dalam misi kami, mewujudkan Sula maju dan mandiri. Di dalamnya ada program kerja kita dalam misi tersebut, ada menciptakan SDM yang unggul, ada kesehatan gratis, ada pendidikan gratis, ada menciptakan pemerintahan yang ke depan, pemerintahan yang sejahtera, ada menciptakan UKM di tingkat desa-desa untuk terkait pertumbuhan ekonomi. Dan ada juga terkait dengan seni dan budaya di Kabupaten Kepulauan Sula. Ada juga wisata harus diperluaskan, karena ini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dari itulah kami pasangan hati manis ini mencoba merangkul dia dalam jumlah APBD kita, yang totalnya berkisar 935 miliar. Kita breakdown dalam APBD ini, kita bagi misalkan 20% dari anggaran pendidikan. Itu berkisar sekitar 170
92 miliar dari total anggaran pendidikan, khusus pendidikan. Itu kita bagi 30%. 30% dari 193 miliar itu ada pendidikan gratis dan ada sebagiannya kita terkait dengan pembangunan infrastruktur di daerah. Yang berikut terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan gratis. Kesehatan gratis berdasarkan undang-undang berkisar 10% dari total APBD dari 930 miliar, berarti berkisar 93 miliar. 93 miliar ini kita breakdown, misalkan khusus untuk pendidikan, untuk kesehatan gratis misalkan, kalau misalkan 30% kita ambil dari 93 miliar, berarti total kesehatan gratis ada. Kesehatan gratis ini yang dimaksud kesehatan gratis adalah orang yang dari kampung-kampung ini berobat ke rumah sakit umum, ke puskesmas tidak lagi dibayar. Baik itu yang sakit maupun yang mengantar orang yang sakit. Yang berikut juga terkait kesehatan ini, karena saat ini di Kabupaten Kepulauan Sula juga apa yang terkait dengan kesejahteraan nakes, baik itu tenaga dokter, perawat bidan, itu tidak memiliki kesejahteraan yang sama sekali. Oleh karena itu pemerintahan HT Manis ke depan, nakes ini harus diperhatikan, pendidikan diperhatikan, dan apa terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga harus kami perhatikan. Hendrata Tes lahir di Sanana pada 20 Mei tahun 1973. Ia merupakan mantan Bupati Kepulauan Sula periode 2016-2021. Hendrata Tes memulai sekolah dasar di SD Safirius tahun 1979, selesai tahun 1985, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Sanana, tamat pada tahun 1988. Pada tahun yang sama, ia mulai masuk ke SMA Negeri Sanana, dan keluar sebagai alumni pada tahun 1991. Tahun 2012, ia melanjutkan studi S1 di Sekolah Tinggi Agama Kristen Taruna Bakti Surabaya, tamat di tahun 2015. Pada Pilkada Sula tahun 2015, Hendrata mencalonkan diri sebagai calon bupati. Ia berpasangan dengan Zulfahri Abdullah, dan mendapatkan nomor urut 2. Pasangan Hendrata Zulfahri diusung oleh 3 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya kemudian keluar sebagai pemenang, dan dilantik memimpin Kabupaten Kepulauan Sula, untuk masa bakti 2016-2021. Selama menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes pernah mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya, Inovasi Kesehatan Indohealth Innovation Awards 2, dari Kementerian Kesehatan, tahun 2018, Kepala Daerah Inovatif, dari Pemerintah Pusat, tahun 2019, Pemuda Awards, dari Kementerian, tahun 2019, dan BUMD Awards kategori Indeks Sosial Terbaik, dari Pemerintah Pusat, tahun 2019. Pada tahun 2017, Hendrata dipercayakan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, yang terpilih secara aklamasi. Pada Pilkada Sula 2020, Hendrata kembali mencalonkan diri sebagai Bupati untuk periode kedua. Ia berpasangan dengan Umar Umabaihi, dan mendapat nomor urut 1. Keduanya diusung oleh 5 partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKB, Gerindra, dan Perindo. Dalam kontestasi tersebut, paslon Vivian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabesi, keluar sebagai pemenang Pilkada 2020. Kini, Hendrata kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kepulauan Sula, dalam Pilkada 2024. Ia menggandeng M. Natsir Sangaji, Ketua DPC Partai Gerindra Kepulauan Sula, sekaligus anggota DPRD Kepulauan Sula, periode 2019-2024. Pasangan Hendrata Tes dan M. Natsir Sangaji, diusung Partai Demokrat, Partai Buruh, PAN, Perindo, PSI, dan Partai Nasdem. Salah satu arah kebijakan dalam RPJD, atau kami ulang, RPJPD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2025-2045 adalah mewujudkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi kelembagaan,
melalui percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pertanyaannya, apa strategi kebijakan dan program sebagai inovasi kebijakan dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik? Waktu Anda menjawab, 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, baik. Kita akan kembali ke menyesuaikan dengan program yang bersinergi dari pusat, provinsi, dan ke daerah. Saya pernah menjalankan program tersebut dan saya akan terus untuk menjalankannya ke depan. Karena berbasis elektronik itu adalah sebuah tantangan masa depan yang perlu kita wujudkan. Pemerintahan yang bersih, transparan, berbasis digital itu akan hadir dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Pertama, kami dari tingkat desa akan membangun taman desa digital yang akan mengekspos secara transparan seluruh database desa, kemudian bisa diakses melalui taman desa yang internetnya gratis. Di situ akan ada juga UMKM, akan ada juga pelaku-pelaku bisnis, dan akan juga ada beberapa fasilitas yang akan kita bangun sesuai dengan karakteristik desa tersebut. Yang akan diikuti juga dengan database yang ada di kabupaten, sehingga kekuatan data tersebut menjadi sebuah daya dorong untuk maju ke depan bersama-sama dengan pemerintah yang akan kita bangun secara digital. Smart City itu juga menjadi sebuah ukuran ke depan bahwa pemerintahan ini seluruhnya harus berbasis elektronik. Saya pernah menjalankan dulu di bidang keuangan, salah satunya adalah SP2D online. Tanpa melalui proses lewat si A, si B, dan si C, sesuai dengan proses, prosedur, tinggal tunggu di bank, SP2D-nya langsung cair. Itu adalah bukti bahwa komitmen untuk era digital ini sangat memberikan dampak yang positif kepada pemerintahan ke depan. Dan itu bisa dibuktikan dan diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh ASN melalui TPP nanti kita akan kembalikan biar seluruh PNS bisa bekerja sesuai dengan the right man and the right job ke depan. Terima kasih. Muhammad Natsir Sangaji, lahir di Mangoli, pada 16 September, tahun 1983. Natsir merupakan politisi Gerindra yang kini duduk di DPRD Sula, periode 2019-2024. Natsir mengenyam pendidikan di SD Negeri Waikavia, SMP Negeri Mangoli, dan SMA Negeri Mangoli. Tahun 2003, ia melanjutkan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate, selesai tahun 2008, dengan predikat Sarjana Hukum. Di sela-sela pendidikannya di Ternate, Natsir terbilang cukup aktif dalam berorganisasi. Di internal, ia aktif di BEM dan HPMS, sementara di eksternal kampus, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, dan pernah jadi Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum Unhair Ternate. Natsir tercatat memulai karir politik pada tahun 2014. Saat itu, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kepulauan Sula, lewat Partai Hanura, namun belum mendapat kesempatan terpilih sebagai legislator. Meski demikian, dia tidak menyerah. Dalam menyambut pemilu 2018, Natsir melangkah ke Partai Gerindra, dan ikut pemilu DPRD Kepulauan Sula, dan terpilih, untuk masa bakti tahun 2019 hingga 2024. Setelah dilantik menjadi anggota DPRD, Natsir dipercayakan menjadi Sekretaris Pansus Tata Tertib DPRD. Berjalannya waktu, ia terpilih sebagai Ketua Komisi 3 DPRD, dan bergabung dengan tim anggaran DPRD selama 2 tahun lebih. Selain berkarir di dalam internal DPRD, pada tahun 2022, Natsir dipercayakan menjadi Ketua DPC Gerindra Kepulauan Sula. Ia berpasangan dengan Hendra Taties, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Kepulauan Sula, paslon yang dikenal dengan akronim HT Manis itu, mendapat nomor urut 3. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, saudara Pimetua yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih kepada semua yang telah menyelenggarakan
sehingga suksesnya debat kedua ini, baik itu KPU, Bawaslu, panelis, TNI, Polri, bahkan khususnya Kompas TV, saudara yang ada di Sula, dimanapun juga kita berada, sama rasa, ya semua kita akan membawa perubahan yang sebentar lagi akan kita jemput bersama di tanggal 27 November nanti. Menurut saya perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Tidak ada orang bisa merubah apapun kalau kita tidak melakukan perubahan itu dari diri kita. Sehebat apapun juga pemimpin itu tidak akan bisa merubah kita. Oleh karena itu saya menitipkan pasangan nomor 3 dengan gerakan perubahan Bau Bisa Sua, marilah kita bersatu menentukan pilihan untuk memilih nomor 3, memilih bupati yang baru pada tahun 2024 nanti sehingga masa depan Sula ini akan bisa terus dilanjutkan. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih. 2029 akan saya letakkan tongkat estafet ini dan saya akan memberikan tongkat ini kepada putra-putri Sula ke depan, menjemput kemenangan sebagai putra-putri Sula menjadi bupati di rumah sendiri. Terima kasih, saya akan berikan selanjutnya kepada wakil saya. Terima kasih. Manjada Wajada, hati manis tanggal 27 insya Allah menjadi bupati dan wakil bupati. Hati manis berkeinginan di Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada lagi generasi yang putus sekolah, generasi yang tidak lagi berkuliah. Di Sula kita berkeinginan, hati manis berkeinginan tidak ada lagi orang yang sakit karena tidak ada uang untuk berobat. Hati manis juga berkeinginan, Kabupaten Kepulauan Sula dalam pilkada ini selalu damai. Kita ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri, Panwas dan KPU agar kita selalu damai menjaga kedamaian sampai pada tanggal 27 November. Baik, waktu Pilih Anda habis. nomor 3. Waktu Anda habis. Baiklah, terima kasih.